Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erla Aldianita Citra dengan NIM S11 2021 1129 dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Ibnu Danityo Saputra dengan NIM S11 2021 01107 dengan jurusan Teknik Elektro. Baik, perkenalkan nama saya Leandro Carlos Bunyadezus dengan NIM S11 2021 01142 dari Teknik Elektro kelas Pendidikan Kewarganegaraan 602. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Audi Amelia Ibanez dari Teknik Elektro dengan NIM S11 2021 01122 dengan kelas Pendidikan Kewarganegaraan N602. Halo, nama saya Muhammad Iqbal Sani dengan NIM S11 2021 01127. Saya dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, agama, sejarah, dan cita-cita. Sedangkan negara adalah organisasi politik dengan kekuasaan tertinggi yang mengatur wilayah dan rakyatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya dan agama. Agama di Indonesia memiliki definisi dan makna yang kaya serta kompleks. Mengingat keanekaragaman budaya dan kepercayaan yang sangat besar, secara umum agama dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang melibatkan kepercayaan pada kekuatan Tuhan, serta berbagai praktik dan ritual yang dijalankan oleh komunitas penganutnya. Di Indonesia, agama diatur secara resmi oleh pemerintah dan diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa peraturan lainnya. Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UUD 1945. Agama dan negara memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah, mengatur berbagai aspek kehidupan beragama termasuk pernikahan, pendidikan agama, dan hari-hari besar keagamaan. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Agama memberikan identitas sosial yang kuat bagi individu dan kelompok, mengatur moral dan etika, dan menyediakan panduan bagi masyarakat. Pendidikan agama adalah bagian dari kurikulum wajib di sekolah-sekolah di Indonesia untuk memperkuat iman dan moral generasi muda. Agama juga memiliki pengaruh signifikan dalam politik dengan banyak partai dan tokoh politik yang menggunakan isu agama sebagai basis dukungan dan kampanye. Secara keseluruhan, agama Indonesia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan dimensi yang luas dan mendalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan budaya. Budaya di Indonesia merupakan kumpulan nilai, norma, kebiasaan, adat istiadat, seni, bahasa, dan warisan sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan beragam suku bangsa memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Budaya Indonesia didefinisikan sebagai seluruh hasil cipta, rasa, dan karsa manusia Indonesia yang terwujud dalam pola-pola perilaku. Karya-karya seni, sistem kepercayaan, adat istiadat, serta sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Seni dan kesenian di Indonesia meliputi ragam seni tari, musik, teater, dan seni rupa yang khas di setiap daerah. Saya akan mengambil contoh seperti tari kecak di Bali, tari saman di Aceh, batik yang diakui UNESCO, kemudian bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Namun, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang masih digunakan, mencerminkan identitas budaya lokal. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan tradisi unik seperti upacara ngaben di Bali, sekaten di Yogyakarta, dan tabwik di Sumatera Barat. Budaya di Indonesia berfungsi sebagai identitas dari sumber kebanggaan nasional, pedoman hidup, media pewarisan nilai luhur, sumber ekonomi dalam industri pariwisata dan kerajinan, serta pembangunan karakter. Dengan menjaga dan melestarikan budaya, masyarakat Indonesia mempertahankan identitas dan warisan leluhur serta memperkaya kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku dan bahasa. Suku merupakan sekelompok sosial yang memiliki identitas budaya, sejarah, dan tradisi yang sama. Suku biasanya memiliki kesamaan dalam hal bahasa, pada sistem kepercayaan, serta hubungan kepercayaan yang kuat. Contoh di Indonesia ini ada beberapa suku
seperti suku Jawa, suku Batak, suku Minang, dan suku-suku yang lainnya, di mana suku-suku itu terletak di setiap daerah yang berbeda dengan kepercayaan, bahasa, dan identitas yang berbeda-beda. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh kelompok orang untuk berinteraksi dan bermakna. Di Indonesia memiliki kekayaan bahasa yang sangat luar biasa dengan jumlah total 700 bahasa di setiap daerah. Contohnya seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan di Indonesia. Elemen utama pada pemerintahan Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga pemerintah daerah. Eksekutif adalah di mana pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang serta kebijakan negara. Kemudian legislatif adalah berwenang untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Yudikatif bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, keadilan, serta memutuskan perkara hukum. Kemudian pemerintah daerah bertugas untuk mengatur urusan pemerintah di tingkat daerah. Wilayah di Indonesia adalah negara memiliki batas-batas geografis yang jelas dan mencakupi daratan, lautan, dan juga udara. Jumlah pulau di Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Luas wilayah pada Indonesia memiliki luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Kemudian posisi pada Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Pasifik dan juga Hindia. Mata pencaharian di Indonesia yang terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Mengapa dikatakan terbesar? Dikarenakan dilihat dari segi kekayaan alam yang terdapat pada Indonesia. Undang-undang di Indonesia. Undang-undang adalah aturan tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara di Indonesia. Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Contoh undang-undang penting di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi dasar bagi undang-undang lainnya. Ideologi Indonesia. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam berperilaku sehari-hari bagi setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.